Oke, halo teman-teman semua. Ya, kembali lagi teman-teman, kita lanjut buat belajar mengenai input ya. Nah, adapun hari ini kita bakal pelajarin mengenai input operations, kemudian formatnya gimana sih, sama terakhir kita bakal ngelihat contoh-contohnya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman masih ingat kemarin pada saat kita belajar output ya. Output itu kan punya formatnya sendiri dan punya sintaksnya sendiri gitu kan ya. Teman-teman mau melakukan printf gitu. Nah, input juga demikian sama teman-teman ya. Teman-teman kalau printf itu untuk mencetak, nah untuk menerima inputan dari user itu biasanya kita menggunakan yang namanya scanf ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan scanf. Jadi scanf, jadi pada saat teman-teman panggil scanf, dari programnya teman-teman itu bakal berhenti, ya bakal menunggu sampai si user itu menginput sesuatu gitu ya. Teman-teman misalkan masukkan nama, dari user itu akan memasukkan namanya terlebih dahulu. Pada saat di enter ya, ditekan, dia akan lanjut ke tahapan yang berikutnya. Ya, kita coba bakal ngelihat contoh-contoh input operationsnya. Nah, kalau teman-teman lihat di layar, di sini kan ada scanf, getchar, getch, getch, sama gets. Nah, ini ada banyak nih, teman-teman sendiri bisa cobain satu-satu ya. Cuma hari ini ya, kita sendiri bakal fokusin ke yang namanya scanf. Oke. Nah, masih sama ya teman-teman ya. Pada saat kita pengen melakukan scanf ini kan bisa dikatakan juga adalah sebuah yang namanya function. Ya. Nah, kalau dibilang function berarti otomatis biasanya ada suatu library yang harus digunakan. Masih ingat ya kemarin ya, kalau dikatakan library itu adalah yang ini. Masih ingat stdio itu kepanjangannya apa? Standar input output. Ya, kira-kira seperti demikian ya teman-teman. Nah, sekarang di dalam melakukan scanf ya, tentu saja kita harus menginisialisasi variabelnya ya, yang ini. Ini saya tuliskan init variable atau ini adalah suatu inisialisasi variabel. Masih ingat ya, karena pada saat kita pengen nerima inputan dari user ya, tentu saja inputan itu harus ditampung, benar ya? Kalau nggak ditampung ya bakal hilang. Kita nggak tahu inputannya user itu apa aja, kayak gitu ya. Makanya kita harus memerlukan sebuah variabel gitu. Dan kita juga harus menentukan inputan user ini berupa apa nih. Apakah berupa, misalkan kalau ditanyain berapa umur Anda gitu ya, berarti seharusnya inputannya berupa integer, angka ya teman-teman ya. Berupa angka, berarti haruslah kita inisialisasi sebuah variabel yang tipenya integer. Nah, kemudian, masih ingat ya, terus mengenai yang ini, persen-persen, masih ingat nggak ini? Ya, kita harus ingat kalau integer itu persen D. Ya, kalau misalkan karakter itu persen C. Kalau string itu persen S. Dan seterusnya ya teman-teman. Nah, sekarang pada saat kita melakukan scanf, scanf persen D berarti dari programmernya itu butuh inputan sebuah angka yang angkanya nantinya akan ditampung ke dalam variabel yang namanya a value yang sebelumnya teman-teman sudah inisialisasi. Nah, terus kok ini ada tanda dan di depan. Nah, tanda dan ini untuk mengambil si address-nya ya. Teman-teman nanti bisa lihat ya. Khusus ini untuk untuk nanti teman-teman bisa lihat untuk integer ya. Ini bisa pakai dan tapi kalau misalkan teman-teman nanti menggunakan string ya, dan ini sebenarnya address ini sebenarnya nggak perlu ya. Nanti kita bisa lihat ya satu-satu teman-teman. Oke. Nah, ini seperti yang sudah pernah saya jelaskan ya di topik variabel ya. Jadi diulangin lagi.
Let's say di sini katanya variable if exists an x integer, berarti integer x yang value-nya adalah 2, 3, 4. Nah, pada saat kita inisialisasi di di programnya, kita nggak perlu pusingin address-nya. Bener ya, karena dia otomatis. Ya, walaupun behind the scene-nya ada address. Paham ya, teman-teman ya? Nah, makanya pada saat teman-teman misalkan teman-teman print f, terus teman-teman print dan x, yang keluar itu adalah angka-angka yang biasanya random. Ya, itu karena itu artinya adalah angka 234 ini disimpan ke dalam memori 45678 yang lagi free pada saat itu. Oke, kira-kira gambarannya seperti itu, teman-teman. Nah, ini masih ingat ya. Jadi sama aja sih printf sama scanf, teman-teman harus tahu kalau integer itu type-nya pakai apa. Ya, %d, ya. Terus ada unsigned %u, single character %c, string %s, ya, dan seterusnya. Ya, teman-teman bakal harus perhatikan hal tersebut. Nah, sekarang bisa disimpulkan kayak gini. Nah, kalau yang tadi, teman-teman kan ngelihat scanf itu seolah-olah hanya bisa menerima inputan satu inputan saja gitu kan. Tetapi ya scanf itu bisa menerima inputan lebih daripada itu, teman-teman. Tergantung ya berapa banyak maunya teman-teman gitu. Dan pada saat teman-teman melakukan scanf ya, di sini contoh dia nginisialisasi X, Y, Z, sama W ya teman-teman ya. Nah di sini ya yang pengen dia terima inputannya itu adalah tipenya adalah ini integer, berarti ada 3 angka yang pengen diterima inputan dan masing-masing angkanya itu akan relate gitu ya, sesuai dengan sequence-nya. Ya, jadi angka pertama di Y, angka kedua akan disimpan di Z, angka ketiga akan disimpan di W. Nah, terus dikatakan di sini kemudian semuanya ini itu akan ditampung ke dalam X. Ya, ini hanya contohnya saja teman-teman ya. Ini hanya contohnya saja. Pengen dibuktikan bahwa scanf-nya ini berhasil. Kalau dia berhasil berarti jumlah X-nya harusnya sama dengan 3. Kenapa bisa 3? Karena jumlah inputannya sendiri itu adalah 3. Ya, gambarannya seperti demikian, teman-teman. Nah, ini masih sama ya, teman-teman ya. Nah, di sini katanya dia pengen melakukan inputan ya. Ya, kita coba fokusin dulu ke arah sini ya. Karena yang bagian bawahnya itu aritmetiknya kita kan sebenarnya belum belajar ya. Ntar next-nya baru kita pelajarin. Nah, ini katanya ada 2 versi nih kalau pengen melakukan scanf. Teman-teman pengen melakukan scanf-nya itu satu-satu ya. %d width, %d height, atau pengen dijadiin semacam satu baris langsung gitu ya, %d width sama height-nya. Jadi ini adalah 2 bentuk yang bisa kita lakukan nih, terserah teman-teman mau pilihnya gimana ya. Oke. Ya, sama ya teman-teman ya. Di sini berarti di sini ada terima inputan yang namanya integer, karakter, dan floating. Benar ya? Jadi dia adalah integer, karakter, dan floating. Dan ini masing-masing relate. Oke. Seperti demikian, teman-teman. Nah, tadi kan kita udah ngelihat kayak integer, semua yang angka-angka itu pada saat kita scanf kan memerlukan si address-nya, teman-teman. Nah, kalau di string, ya, itu kita nggak perlu. Tinggal langsung %s, ss, ya. Nah, mungkin di sini yang menjadi pertanyaan buat teman-teman itu, loh, kok ini artinya apa ya, SS40? Ya. Jadi, nanti topik ini kita akan pelajari di materi yang namanya array, ya. Tapi untuk sekarang, teman-teman perlu tahu aja kalau SS40 itu artinya adalah teman-teman bisa memasukkan ada sekitar 40 karakter.
Ya, bahasa awamnya kayak gitu. Bisa 40 karakter. Jadi kalimat apapun atau kata apapun, pokoknya nggak boleh lebih dari 40. Ya, kira-kira gambarannya kayak gitu. Kalau misalkan pengen nulisnya 100, ya udah diubah 40-nya menjadi 100. Oke, kira-kira gitu. Nah, perlu diperhatikan juga ya. Katanya di sini string ini ya, kalau teman-teman scanf string itu dia bakal ngambil sampai spasi yang pertama. Jadi kalau misalkan teman-teman tuliskan nama teman-teman, misalkan saya Henry, dia scanf ya, terus user masukkan Henry spasi Ham. Ya, yang bakal diambil itu adalah yang ini doang. Ya, karena sampai spasi dia udah terputus. Oke. Nah, kira-kira nanti di dalam hands-on programming saya akan tunjukkan nih caranya gimana sih supaya bisa ngambil keseluruhannya gitu kan. Ya, kan nggak lucu ya teman-teman, udah masukin Henry spasi Ham, tiba-tiba si komputer udah hanya nyimpan kata pertama doang kayak gitu ya. Oh, ini udah dikasih tahu nih ya, udah saya tuliskan. Jadi di sini ada disampaikan kayak gini nih, teman-teman. Kalau teman-teman pengen nerima inputan berupa string, ya, sampai si user itu menekan enter, berarti mau ada spasi, mau ada apapun, sampai dia tekan enter, itu semuanya akan bisa keambil. Oke? Nah, pakai persen. Ya, ini tanda apa ya? Kayak buat pangkat gitu ya, pangkat \n, artinya dia bakal ngambil sampai baris baru. Kayak gitu. Kalau ngambil segala apapun yang dituliskan sampai baris baru dan ditampung ke dalam variabel yang namanya SS. Oke, gambarannya kira-kira seperti demikian. Oke. Nah, kemudian ya, ini saya next. Nah, kemudian ini ada juga nih teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di sini, loh, ini gunanya apa nih? Persen ya, buka kurung siku A sampai Z, tutup kurung siku. Artinya adalah dia akan mengambil sebuah string yang dimana stringnya itu hanya huruf A sampai Z. Di luar daripada itu, dia akan nggak ngambil. Contohnya, di sini kebetulan ada http ya _, _binusmaya.binus.ac.id, dan pada saat teman-teman scanf, teman-teman isikan kalimat itu dan enter, makanya yang akan kesimpan ke dalam SS ini itu hanya yang namanya http doang. Loh, kenapa bisa? Ya karena mulai karakter ini itu udah special karakter ya. Ini kan special karakter. Yang dimana pada saat di sini, ini udah tervalidasi. Jadi makanya nggak bakal bisa kesimpan. Ya, kira-kira gambarannya seperti demikian. Kapan ketemu special karakter yang nggak termasuk di dalam validasinya ini, ya bakal berhenti di sana. Dia nggak bakal ngambil lagi, walaupun berikutnya ini kata juga sih, tapi dia nggak bakal ngambil. Ya, komputer cara kerjanya seperti demikian, teman-teman. Nah, di sini ada juga yang namanya gets, ya. Kalau yang tadi kan teman-teman perhatikan yang ini kan cukup panjang ya, teman-teman ya. Teman-teman pengen nerima inputan yang cukup panjang, teman-teman harus tuliskan ini. Tapi cara pendeknya itu teman-teman bisa panggil yang namanya gets. Ya, jadi gets SS. Gambarannya seperti demikian, teman-teman. Nah, sudah selesai nih. Ya, jadi pastikan teman-teman baca ulang sekali lagi ya kalau kurang ngerti. Dan kalau sudah ngerti, teman-teman bisa lanjut ke video yang berikutnya, yaitu bagian programmingnya. Ya. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.